Desa Karangjati selalu bangun dengan ritme yang hampir sama setiap harinya. Kabut tipis turun perlahan dari perbukitan di kejauhan, menyelimuti jalan setapak yang dibuat dari tanah keras dan serpihan kerikil. Di sepanjang tepi jalan itu berdirilah rumah-rumah kayu sederhana, dengan pekarangan luas, dipenuhi pohon jati dan kelapa yang menjulang tinggi. Udara pagi membawa aroma khas kayu jati yang baru dipotong, wangi yang tajam namun menenangkan, seolah menjadi identitas desa itu sendiri. Di tengah suasana yang tenang itulah Saiful tinggal. Pria berusia awal 40-an itu dikenal oleh hampir semua warga sebagai sosok yang ramah, pekerja keras, dan tak segan membantu siapapun. Sejak muda, Saiful sudah berkecimpung dalam usaha kayu jati yang kini berkembang pesat berkat ketekunannya. Ia memiliki bengkel besar yang tak pernah sepi dari suara gergaji, palu, serta pekerjaan tangan para pengrajin yang mempercayakan hidup mereka pada usahanya. Pagi itu, seperti biasa, Saiful sudah bangun sebelum matahari muncul sepenuhnya. Ia berdiri di teras rumah, mengenakan sarung kotak longgar dan kaos oblong putih yang sudah mulai pudar warnanya. Secangkir kopi hitam mengepul di tangannya. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat bengkel yang berada tak jauh dari rumah, bangunan besar dengan dinding kayu dan atap seng yang memantulkan cahaya pagi. Suara ayam jantan terdengar bersahut-sahutan. Beberapa warga mulai keluar rumah, membawa sapu lidi atau ember air untuk membersihkan halaman. Anak-anak kecil berlari-lari tanpa alas kaki, menertawakan hal-hal kecil yang hanya mereka fahami. Semua tampak akrab, tenang, dan alami. Mira, istrinya, muncul dari balik pintu rumah sambil membawa piring berisi pisang goreng hangat. Wajahnya yang lembut selalu memancarkan ketenangan. Rambutnya diikat sederhana menambah kesan anggun tanpa dibuat-buat. "Sarapan dulu, Mas, nanti keburu dingin," katanya dengan suara pelan, seolah takut mengganggu keberkahan pagi yang baru dimulai. Saiful tersenyum kecil. "Iya, Bu, kopinya juga enak banget pagi ini." Mereka duduk bersama di kursi kayu buatan Saiful sendiri. Mira selalu menyukai kursi itu. Ia bilang bentuk sandarannya terasa pas dengan punggungnya. Keduanya menikmati pagi sambil bercakap ringan tentang pekerjaan hari ini, tentang kabar tetangga, dan tentang rencana kecil untuk memperbaiki bagian dapur rumah yang mulai lapuk dimakan usia. Hubungan mereka bukanlah hubungan yang penuh kehebohan, melainkan hubungan yang tenang dan stabil, seperti desa Karangjati yang tak pernah benar-benar berubah. Mira selalu setia mengurus rumah dan mengatur keuangan kecil mereka, sementara Saiful fokus pada bengkel dan para pekerjanya. Tidak ada drama yang mencolok, tidak ada pertengkaran besar, hanya rutinitas yang berjalan rapi seperti aliran sungai kecil di balik desa. Setelah sarapan, Saiful menuju bengkel. Pekerja-pekerjanya sudah datang. Ada suara mesin gergaji yang memecah keheningan pagi, diikuti aroma serbuk kayu yang terbang ke udara. Di sudut bengkel, tumpukan balok jati menunggu untuk dipotong dan dibentuk menjadi berbagai perabot. Meja tamu, lemari, pintu ukir, hingga kursi goyang. "Selamat pagi, Pak Haji," sapa seorang pemuda bernama Sarman yang sudah bekerja untuknya sejak 5 tahun lalu. "Pagi, Man," sahut Saiful sambil menepuk bahunya. "Kursi pesanan Bu Parto sudah jadi?" "Sudah, tinggal finishing, nanti siang bisa dikirim." Saiful mengangguk puas. Ia bukan tipe bos yang hanya memerintah, melainkan ikut terlibat, memeriksa kualitas, bahkan sesekali ikut memotong kayu bersama para pekerjanya. Itulah salah satu alasan mengapa para pekerja menghormatinya. Di sela kesibukannya, Saiful seringkali menyempatkan diri membantu warga. Siang itu, ia menerima kabar dari tetangga bahwa rumah Pak Riono sedang rembes di bagian atap. Tanpa pikir panjang, Saiful mengambil peralatan dan naik sepeda motor menuju rumah itu. Ia memeriksa genteng, mengganti beberapa bagian yang rusak, lalu menambal retakan kecil yang berpotensi menjadi masalah besar. "Wah, kalau nggak ada sampean, rumah ini sudah penuh air tadi malam," kata Pak Riono sambil tersenyum malu. "Ah, nggak apa-apa, Pak. Selama saya bisa bantu, ya bantulah," jawab Saiful. Ia mengusap peluh di dahinya, lalu pamit kembali ke bengkel. Mira melihat suaminya pulang dengan baju penuh debu dan serbuk kayu. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia justru bangga. "Mas ini capek loh, tapi senang saja bantu orang," katanya sambil membantu Saiful melepas baju kerjanya. Saiful terkekeh. "Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi, Bu?" Hari-hari seperti itu terus berlalu, mengalir tanpa banyak perubahan.
Sore menjelang, cahaya matahari merambat turun di balik pepohonan jati. Suara serangga mulai terdengar, menandakan pergantian waktu. Saiful duduk di teras, menikmati angin yang semakin dingin. Di pangkuannya ada daftar pesanan yang harus ia selesaikan minggu ini. Mira duduk di sebelahnya, sibuk memilah sayuran untuk makan malam. Dari kejauhan terdengar suara pasar kecil yang mulai tutup. Pedagang menurunkan tenda, suara obrolan warga, derap kaki hewan ternak yang digiring pulang. Semua terdengar seperti latar musik alami khas desa. Bagi Saiful, hidup seperti ini sudah lebih dari cukup. Ia tidak meminta banyak, hanya ingin bekerja, membantu orang, dan hidup damai bersama istrinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berubah, tidak ada firasat buruk atau tanda-tanda konflik. Semua tampak sempurna. Setidaknya untuk sekarang. Setidaknya untuk sekarang. Namun ketenangan yang selama ini mengalir lembut dalam hidup Saiful perlahan mulai berubah arah sejak pagi berikutnya. Ketika ia menerima panggilan telepon dari salah satu klien besar yang sudah lama ingin bertemu dengannya. Telepon itu berdering saat ia baru saja selesai mandi, sementara Mira masih sibuk menjemur pakaian di halaman samping. Udara pagi lembut menghembuskan aroma kayu jati yang masih basah oleh embun. Tetapi nada serius di telepon itu membuat Saiful tidak sempat memikirkan apapun selain pembicaraan bisnis yang disampaikan oleh suara di seberang sana. Pak Saiful, kami butuh Bapak datang langsung ke Surabaya. Ada beberapa berkas yang perlu dipastikan ulang, dan rencana kerjasama perlu ditandatangani sebelum akhir minggu. Bisakah Bapak datang hari ini atau besok? Saiful terdiam sesaat, menyikar rambutnya dengan handuk. Ia sudah berencana menyelesaikan beberapa pesanan lokal minggu ini, tetapi kesempatan bekerja sama dengan perusahaan besar bukanlah hal yang bisa ia abaikan begitu saja. Besok pagi saya berangkat, Pak. Saya usahakan sampai siang. Baik, kami tunggu. Telepon ditutup. Saiful menatap layar sebentar, lalu menghela nafas panjang. Kepergiannya mungkin hanya beberapa hari, tetapi ia tahu itu akan membuat Mira sendirian di rumah, sementara ia harus mengurus berbagai hal di luar kota. Saat keluar ke halaman, Mira memandangnya dengan sedikit heran. Ada apa, Mas? Kok mukanya agak beda? Ia menghampirinya, mengangkat beberapa pakaian yang terjatuh dari jemuran. Ada panggilan kerja penting. Kayaknya besok pagi aku harus ke Surabaya. Mungkin 2 atau 3 hari. Mira berhenti menjemur. Jemarinya yang tadi lincah, kini membeku sejenak. 3 hari, Mas? Kok mendadak sekali, Mas? Namanya juga kerja, Bu. Saiful tersenyum kecil, menenangkan. Nggak lama kok, insya Allah cepat selesai. Mira mengangguk, tapi sorot matanya menyimpan kekhawatiran halus yang tidak ia ucapkan. Bukan karena ia tidak percaya pada suaminya, melainkan karena ia tahu betul betapa sepinya malam di rumah ketika Saiful tidak ada. Desa Karengjati memang tenang, tapi kadang ketenangan justru terasa terlalu sunyi bagi seseorang yang terbiasa ditemani. Hari itu, Saiful sibuk mempersiapkan segala keperluan. Ia mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan, memastikan pekerjanya memahami apa yang harus mereka selesaikan selama ia pergi, serta memeriksa keamanan bengkel sebelum meninggalkan desa untuk beberapa hari. Semua dilakukan dengan rapi, seperti kebiasaannya sejak dulu. Beberapa tetangga sempat melihat Saiful keluar masuk bengkel dengan wajah serius. Setidaknya untuk sekarang. Namun, ketenangan yang selama ini mengalir lembut dalam hidup Saiful perlahan mulai berubah arah sejak pagi berikutnya. Ketika ia menerima panggilan telepon dari salah satu klien besar yang sudah lama ingin bertemu dengannya. Telepon itu berdering saat ia baru saja selesai mandi, sementara Mira masih sibuk menjemur pakaian di halaman samping. Udara pagi lembut menghembuskan aroma kayu jati yang masih basah oleh embun, tetapi nada serius di telepon itu membuat Saiful tidak sempat memikirkan apapun selain pembicaraan bisnis yang disampaikan oleh suara di seberang sana. Pak Saiful, kami butuh Bapak datang langsung ke Surabaya. Ada beberapa berkas yang perlu dipastikan ulang, dan rencana kerjasama perlu ditandatangani sebelum akhir minggu. Bisakah Bapak datang hari ini atau besok? Saiful terdiam sesaat, menyekar rambutnya dengan handuk. Ia sudah berencana menyelesaikan beberapa pesanan lokal minggu ini, tetapi kesempatan bekerja sama dengan perusahaan besar bukanlah hal yang bisa ia abaikan begitu saja. Besok pagi saya berangkat, Pak. Saya usahakan sampai siang. Baik, kami tunggu.
Telepon ditutup. Saipul menatap layar sebentar, lalu menghela napas panjang. Kepergiannya mungkin hanya beberapa hari, tetapi ia tahu itu akan membuat Mira sendirian di rumah, sementara ia harus mengurus berbagai hal di luar kota. Saat keluar ke halaman, Mira memandangnya dengan sedikit heran. "Ada apa, Mas? Kok mukanya agak beda?" Ia menghampirinya, mengangkat beberapa pakaian yang terjatuh dari jemuran. "Ada panggilan kerja penting. Kayaknya besok pagi aku harus ke Surabaya. Mungkin 2 atau 3 hari." Mira berhenti menjemur. Jemarinya yang tadi lincah kini membeku sejenak. 3 hari. "Kok mendadak sekali, Mas? Namanya juga kerja, Bu." Saipul tersenyum kecil, menenangkan. "Nggak lama kok, insya Allah cepat selesai." Mira mengangguk, tapi sorot matanya menyimpan kekhawatiran halus yang tidak ia ucapkan. Bukan karena ia tidak percaya pada suaminya, melainkan karena ia tahu betul betapa sepinya malam di rumah ketika Saipul tidak ada. Desa Karangjati memang tenang, tapi kadang ketenangan justru terasa terlalu sunyi bagi seseorang yang terbiasa ditemani. Hari itu Saipul sibuk mempersiapkan segala keperluan. Ia mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan, memastikan pekerjanya memahami apa yang harus mereka selesaikan selama ia pergi, serta memeriksa keamanan bengkel sebelum meninggalkan desa untuk beberapa hari. Semua dilakukan dengan rapi, seperti kebiasaannya sejak dulu. Beberapa tetangga sempat melihat Saipul keluar masuk bengkel dengan wajah serius. Pak Darto, tetangga sebelah rumah, bahkan sempat menghampirinya. "Loh, Pak Haji mau keluar kota ya? Saya dengar dari Sarman." "Iya, Pak. Ada urusan kerja." "Lama, Pak?" "Enggak kok, paling 2 atau 3 hari. Pak Darto menepuk bahunya. "Kalau butuh bantuan jaga rumah atau lihat-lihat keadaan, tinggal ngomong aja, uang tetangga sendiri." Ucapan itu membuat Saipul merasa sedikit lebih tenang. Ia memang selalu bisa mengandalkan tetangga di sini, meskipun ia yakin Mira bisa mengurus rumah sendirian. Namun janji bantuan seperti itu tetap membuatnya merasa aman. Sore harinya Mira menyiapkan pakaian yang perlu Saipul bawa. Ia melipat baju dengan hati-hati, seolah setiap helai kain mengandung pesan agar suaminya berhati-hati dan cepat kembali. "Mas, nggak apa-apa kan kalau aku titip rumah sama Mas Darto atau Bu Sri kalau butuh apa-apa?" "Tentu saja boleh, mereka pasti mau bantu," jawab Saipul sambil menarik Mira dalam pelukan singkat. "Kamu jangan takut atau khawatir, ini cuma kerjaan biasa." Mira tersenyum, meskipun senyum itu tampak dipaksakan. "Iya, Mas." Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin membawa suara gesekan daun jati yang seolah saling berbisik di kejauhan. Lampu teras rumah Saipul menyala temaram, memantulkan cahaya lembut di halaman yang luas. Mereka makan malam dengan sederhana, saling berbicara ringan, namun ada jeda-jeda hening yang tidak biasanya muncul di antara mereka. Setelah makan, Saipul memeriksa ponselnya sekali lagi untuk memastikan lokasi pertemuan dan waktu perjalanan. Sementara itu, Mira duduk di sampingnya dengan tatapan jauh, seolah pikirannya melayang pada kekosongan rumah tanpa suaminya. Ia bukan tipe wanita yang mudah takut, tetapi beberapa malam terakhir di desa, sering terjadi mati lampu tiba-tiba, membuat suasana berubah menyeramkan. "Mas," kata Mira pelan, "kalau nanti aku butuh sesuatu, aku boleh telepon kapanpun kan?" Saipul menoleh, tersenyum. "Boleh, telepon aja, meskipun aku lagi rapat, aku pasti kabari." Mira mengangguk kecil, merasa lega. Keesokan harinya, tepat sebelum matahari terbit sepenuhnya, Saipul sudah bersiap-siap. Ia memakai kemeja biru rapi, celana panjang hitam, dan membawa tas kecil berisi dokumen serta pakaian secukupnya. Mira menyiapkan teh panas dan pisang goreng di meja. Saat hendak berangkat, Saipul berdiri di depan motor dan memandangi rumahnya. Rumah itu tampak tenang, ditemani suara embun jatuh dari atap dan ayam yang mulai berkeliaran mencari makan. Mira berdiri di sampingnya, kedua tangannya saling menggenggam resah. "Jaga diri ya, Bu," ucap Saipul sambil mengesap lengan istrinya. "Kalau ada apa-apa, telepon aku atau panggil tetangga." Mira mengangguk. "Nggak usah terlalu mikir. Yang penting kerjaan Mas selesai dan Mas pulang selamat." Saipul tersenyum, lalu naik ke motor. Mesin dinyalakan, suara knalpot memecah sunyi pagi. "Aku berangkat ya." "Iya, Mas, hati-hati." Motor itu melaju perlahan melewati jalan desa yang masih berkabut. Mira berdiri sampai motor Saipul hilang di balik tikungan, lalu baru berbalik menuju rumah. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan gelombang cemas yang tidak ia pahami sumbernya. Rumah itu kini terasa lebih hening. Bengkel Saipul pun lebih sepi dari biasanya. Dan di kejauhan tanpa Mira sadari, seseorang memperhatikannya dari arah lain desa itu. Diam, tidak mencolok. Hanya sekilas,
namun cukup untuk membuat sesuatu dalam udara pagi itu berubah. Perlahan, tanpa suara, seperti permulaan dari sesuatu yang ia sendiri belum tahu akan menuju kemana. Seperti permulaan dari sesuatu yang ia sendiri belum tahu akan menuju kemana. Dan pagi itu, ketika Mira memutuskan pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan rumah, langkah-langkah kecil itulah yang akhirnya membawanya pada awal perubahan yang pelan, samar, namun pasti. Matahari baru naik setengah ketika Mira keluar dari rumah dengan tas belanjaan nyaman di tangan. Embun masih melekat di ujung dedaunan, menyisakan jejak kilau saat cahaya menabraknya. Jalan tanah yang ia lalui terasa lembab, meninggalkan bekas pada sandal yang ia kenakan. Desa Karangjati masih dalam fase tenang pagi hari. Para ibu menyapu halaman, beberapa bapak menyalakan motor untuk pergi ke ladang, dan suara anak-anak mulai terdengar dari kejauhan. Pasar desa terletak di ujung utara, tidak terlalu besar tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Ada deretan pedagang sayur, penjual ikan, kios ayam, serta beberapa lapak yang menjual hasil kerajinan dan kayu kecil-kecilan. Pasar itu adalah tempat di mana kabar tersebar lebih cepat daripada angin yang bertiup dari sawah. Mira melangkah masuk ke area pasar, disambut suara pedagang yang memanggil-manggil pembeli. Aroma campuran sayur segar, ikan asin, kayu basah, dan jajanan tradisional memenuhi udara. Tempat itu selalu terasa hidup, berbeda sekali dengan kesunyian rumah tanpa Saiful. Ia membeli tomat, cabai, bawang, dan beberapa bahan lain. Semuanya berjalan biasa saja, hingga ia berhenti di lapak Pak Suroto, penjual sayur langganannya sejak lama. Pak Suroto sudah tua, tetapi ia selalu ramah. "Bu Mira sendirian? Pak Saiful kemana?" tanyanya sambil menjinjing timbangan. "Mas pergi kerja ke Surabaya, mungkin 2 atau 3 hari, jawab Mira sambil memilih bayam. "Oh alah, pantesan, tadi pagi saya lihat motornya nggak ada. Ya semoga urusannya lancar ya Bu," katanya dengan nada hangat. Mira tersenyum. "Amin Pak." Ia baru selesai membayar, ketika dari arah belakang terdengar suara yang cukup familiar. Suara yang tidak ia harapkan muncul, setidaknya hari itu. Bu Mira. Wah, jarang banget ketemu di pasar pagi-pagi kayak gini." Mira menoleh. Yatno berdiri di sana, membawa sekeranjang kecil berisi beberapa potong kayu dan perkakas. Penampilannya lebih rapi dari biasanya. Rambut disisir ke belakang, kaosnya bersih, dan wajahnya tampak lebih segar. Ada senyum lebar yang seolah terlalu dibuat-buat, tapi cukup untuk membuat Mira terkejut sejenak. "Oh, Mas Yatno," jawab Mira pelan. Yatno tertawa kecil. "Sendirian aja Bu, Pak Saiful gak ikut. Mas lagi keluar kota." "Oh alah." Seperti permulaan dari sesuatu yang ia sendiri belum tahu akan menuju kemana. Dan pagi itu, ketika Mira memutuskan pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan rumah, langkah-langkah kecil itulah yang akhirnya membawanya pada awal perubahan yang pelan, samar, namun pasti. Matahari baru naik setengah ketika Mira keluar dari rumah dengan tas belanjaan nyaman di tangan. Embun masih melekat di ujung dedaunan, menyisakan jejak kilau saat cahaya menabraknya. Jalan tanah yang ia lalui terasa lembab, meninggalkan bekas pada sandal yang ia kenakan. Desa Karangjati masih dalam fase tenang pagi hari. Para ibu menyapu halaman, beberapa bapak menyalakan motor untuk pergi ke ladang, dan suara anak-anak mulai terdengar dari kejauhan. Pasar desa terletak di ujung utara, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Ada deretan pedagang sayur, penjual ikan, kios ayam, serta beberapa lapak yang menjual hasil kerajinan dan kayu kecil-kecilan. Pasar itu adalah tempat di mana kabar tersebar lebih cepat daripada angin yang bertiup dari sawah. Mira melangkah masuk ke area pasar, disambut suara pedagang yang memanggil-manggil pembeli. Aroma campuran sayur segar, ikan asin, kayu basah, dan jajanan tradisional memenuhi udara. Tempat itu selalu terasa hidup, berbeda sekali dengan kesunyian rumah tanpa Saiful. Ia membeli tomat, cabai, bawang, dan beberapa bahan lain. Semuanya berjalan biasa saja, hingga ia berhenti di lapak Pak Suroto, penjual sayur langganannya sejak lama. Pak Suroto sudah tua, tetapi ia selalu ramah. "Bu Mira sendirian? Pak Saiful kemana?" tanyanya sambil menjinjing timbangan. "Mas pergi kerja ke Surabaya, mungkin 2 atau 3 hari, jawab Mira sambil memilih bayam. "Oh alah, pantesan tadi pagi saya lihat motornya nggak ada. Ya semoga urusannya lancar ya Bu," katanya dengan nada hangat. Mira tersenyum. "Amin Pak."
Ia baru selesai membayar ketika dari arah belakang terdengar suara yang cukup familiar. Suara yang tidak ia harapkan muncul, setidaknya hari itu. Bu Mira. Wah, jarang banget ketemu di pasar pagi-pagi kayak gini. Mira menoleh. Yatno berdiri di sana, membawa sekeranjang kecil berisi beberapa potong kayu dan perkakas. Penampilannya lebih rapi dari biasanya. Rambut disisir ke belakang, kaosnya bersih dan wajahnya tampak lebih segar. Ada senyum lebar yang seolah terlalu dibuat-buat, tapi cukup untuk membuat Mira terkejut sejenak. "Oh, Mas Yatno," jawabnya pelan. Yatno tertawa kecil. "Sendirian aja, Bu. Pak Saiful nggak ikut. Mas lagi keluar kota?" "Oh alah, pantesan tadi pagi saya lihat motornya nggak ada. Ya semoga urusannya lancar ya, Bu." Yatno mengangguk, pelan. Pantesan rumahnya agak sepi tadi pagi. Mira tidak nyaman mendengar itu. "Kok Mas tahu?" "Lah, wong saya lewat situ tadi mau ngambil kayu." Bu Mira, mau kemana lagi? Saya bantu bawain ya." "Nggak usah Mas, bisa kok." Namun Yatno melangkah mendekat, mengangkat beberapa belanjaan tanpa menunggu jawaban. "Nggak apa-apa. Saya juga mau ke arah sana." Mira menahan napas. Yatno memang bukan orang asing, tapi perhatian yang ia tunjukkan terasa terlalu berlebihan. Mereka berjalan berdampingan, dan meskipun Mira berusaha menciptakan jarak, Yatno tetap mencari cara untuk memancing percakapan. Bu Mira kelihatan makin cerah aja. Apa karena udara pagi? Atau jangan-jangan ada yang lagi bahagia? Godanya sambil menoleh dengan senyum nakal. Mira sontak menatapnya tegas. "Mas jangan bercanda aneh-aneh." "Oh, saya cuma bercanda kok." Tapi nada suaranya mengandung sesuatu yang Mira tidak suka. Sama sekali tidak. Namun ia tidak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin pulang, memasak dan menjalani hari biasanya. Ketika mereka hampir keluar dari area pasar, beberapa pedagang memandang Mira dengan cara yang tidak biasa. Bukan tatapan buruk, tapi tatapan penasaran. Seperti mereka sedang menilai sesuatu yang baru saja terjadi. Mira tidak mengerti. Tapi ia merasa urat tengkuknya menegang. "Mira pulang dulu ya Mas," katanya ketika mereka sampai di persimpangan kecil. "Saya antar sampai depan rumah ya." "Nggak perlu." Nada Mira sedikit naik. Ia langsung terkejut pada dirinya sendiri. "Maksud saya, nggak perlu Mas, saya bisa sendiri." Yatno berhenti. Senyum itu tidak hilang, tapi matanya tampak berubah. Ada sesuatu yang dingin, samar, tapi jelas. "Oh baiklah, kalau gitu." Mira cepat melangkah menjauh. Ia tidak menoleh lagi meskipun ia bisa merasakan tatapan Yatno menembus punggungnya. Beberapa belas meter kemudian, baru ia bisa menghela napas lega. Tetapi rasa lega itu hanya sebentar, karena semakin ia berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak benar. Sesampainya di rumah, Mira langsung menurunkan belanjaan. Ia meletakkan semuanya di meja dapur, lalu duduk di kursi kayu Saiful. Ia mengusap wajahnya pelan, mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman yang menempel sejak pasar tadi. Rumah yang biasanya memberi ketenangan kini terasa berbeda. Seolah ada bayangan samar yang mengikuti dari kejauhan. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan hanya efek kecemasan karena Saiful sedang pergi, atau karena tatapan Yatno yang terasa tidak wajar. Untuk menenangkan diri, Mira menyibukkan diri dengan memasak. Ia mengiris bawang, mencuci sayur, dan menyalakan kompor. Namun suara pisau yang memotong di atas talenan tidak bisa menghapus bayangan Yatno yang terus muncul di pikirannya. Cuma bercanda, pikir Mira, mencoba berdamai dengan perasaannya. Mungkin dia memang begitu orangnya. Tetapi suara kecil di hatinya berkata lain. Sore itu ketika Mira sedang menyiram tanaman di halaman, ia mendengar suara langkah kaki melintas di depan rumah. Tak lama kemudian terdengar suara orang memanggil. "Bu Mira, lagi nyiram ya?" Mira mendegakkan tubuh. Yatno. Ia berdiri depan pagar, tangan diselipkan ke saku celana, senyum tipis terpasang di wajahnya seolah kedatangannya bukan hal yang besar. "Baru selesai kerja? Lewat sini sekalian nenggok." "Ya Mas, saya lagi nyiram." Yatno bersandar pada pagar. "Kalau butuh apa-apa bilang sama saya ya Bu. Soalnya kalau Pak Saiful lagi nggak ada, paling nggak ada yang bantu-bantu di sini." Nada suaranya menurun di ujung kalimat itu, seolah ada makna lain yang ia tidak ucapkan. Mira merinding. "Terima kasih Mas, tapi saya bisa sendiri." "Oh tentu, uang Bu Mira itu mandiri.
Yatno mengedip, lalu berbalik. Ya udah, saya pamit dulu, sampai ketemu lagi. Ketika Yatno pergi, Mira menutup pintu pagar lebih keras dari yang ia niatkan. Ia masuk rumah dan mengunci pintunya, sesuatu yang jarang ia lakukan di siang hari. Ia tidak tahu persis apa yang berubah sejak Saiful pergi. Tetapi Yatno semakin sering muncul dan tidak pernah sebelumnya ia merasa ketidaknyamanan setajam ini. Mira tidak menyadari bahwa ini baru awal. Sesuatu sedang bergerak pelan seperti aliran sungai kecil yang mulai menyimpan pusaran di bawah permukaan. Dan tak ada yang tahu ke arah mana pusaran itu akan membawa. Keheningan itu masih membekas ketika Mira akhirnya memutuskan untuk berangkat ke pasar, berusaha menghilangkan bayang-bayang pertemuan yang membuat dadanya terasa sesak. Langkahnya pagi itu terasa ragu, seolah tubuhnya enggan meninggalkan halaman rumah. Namun, ia memaksa dirinya bergerak karena kebutuhan dapur tidak bisa ditunda. Dengan membawa tas anyaman dan kain jarik yang biasa ia selipkan di pinggang, Mira menapaki jalan tanah menuju pasar yang mulai ramai. Suasana pasar desa Wonojati pagi itu seperti biasa, riuh, padat, dan penuh warna. Bau sayuran segar bercampur dengan aroma ikan asin dan wangi rempah-rempah dari lapak bumbu yang selalu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Ibu-ibu menawar harga dengan keras, sementara ayam-ayam yang lolos dari kandang berlarian kecil di antara kaki orang-orang. Pagi yang hidup, kontras dengan kekalutan yang sebenarnya menggema di dalam hati Mira. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya di balik langkah cepat. Setiap kali seseorang menyapa, ia membalas dengan senyum singkat, lalu cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Namun baru beberapa meter memasuki area pasar bagian sayur, Mira mendengar suara yang tidak asing. Suara yang akhir-akhir ini justru membuatnya ingin berbalik pulang. "Pagi Bu Mira, sendirian aja?" Suara Yatno terdengar lembut, namun mengandung nada tertentu yang sulit diabaikan. Mira berhenti sejenak, menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh. Di hadapannya Yatno berdiri dengan senyum khasnya. Ramah, tapi kali ini terasa terlalu dalam, terlalu dekat. Ia memakai kaos hitam yang melekat di tubuhnya, membuatnya tampak lebih segar dibanding kemarin. Rambutnya baru dipotong, rapi, seolah ingin menunjukkan perhatian lebih pada penampilannya. Iya Mas, saya full lagi keluar kota," jawab Mira berusaha terdengar biasa saja, meski ia sadar suaranya sedikit gemetar. "Iya, saya tahu. Semalam saya lihat beliau keluar pakai tas besar. Keperluan kerja ya?" "Iya, ada urusan dengan klien." "Wah, berat juga ya jadi istri pengusaha, sering ditinggal." Keheningan itu masih membekas ketika Mira akhirnya memutuskan untuk berangkat ke pasar, berusaha menghilangkan bayang-bayang pertemuan yang membuat dadanya terasa sesak. Langkahnya pagi itu terasa ragu, seolah tubuhnya enggan meninggalkan halaman rumah. Namun ia memaksa dirinya bergerak karena kebutuhan dapur tidak bisa ditunda. Dengan membawa tas anyaman dan kain jarik yang biasa ia selipkan di pinggang, Mira menapaki jalan tanah menuju pasar yang mulai ramai. Suasana pasar desa Wonojati pagi itu seperti biasa, riuh, padat, dan penuh warna. Bau sayuran segar bercampur dengan aroma ikan asin dan wangi rempah-rempah dari lapak bumbu yang selalu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, ibu-ibu menawar harga dengan keras, sementara ayam-ayam yang lolos dari kandang berlarian kecil di antara kaki orang-orang. Pagi yang hidup, kontras dengan kekalutan yang sebenarnya menggema di dalam hati Mira. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya di balik langkah cepat. Setiap kali seseorang menyapa, ia membalas dengan senyum singkat, lalu cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Namun baru beberapa meter memasuki area pasar bagian sayur, Mira mendengar suara yang tidak asing. Suara yang akhir-akhir ini justru membuatnya ingin berbalik pulang. "Pagi Bu Mira, sendirian aja?" Suara Yatno terdengar lembut, namun mengandung nada tertentu yang sulit diabaikan. Mira berhenti sejenak, menghela nafas panjang sebelum akhirnya menoleh. Di hadapannya, Yatno berdiri dengan senyum khasnya, ramah, tapi kali ini terasa terlalu dalam, terlalu dekat. Ia memakai kaos hitam yang melekat di tubuhnya, membuatnya tampak lebih segar dibanding kemarin. Rambutnya baru dipotong, rapi, seolah ingin menunjukkan perhatian lebih pada penampilannya.
Iya, Mas. Saiful lagi keluar kota. Jawab Mira berusaha terdengar biasa saja. Meski ia sadar suaranya sedikit gemetar. Yatno mengangguk pelan. Senyumnya melebar seperti seseorang yang menemukan celah yang ia tunggu. Iya, saya tahu. Semalam saya lihat beliau keluar pakai tas besar. Keperluan kerja ya? Iya, Mas, ada urusan dengan klien. Wah, berat juga ya jadi istri pengusaha. Sering ditinggal, ucap Yatno sambil tertawa kecil. Nada suaranya seperti menekan sesuatu yang lain. Untung ibu mandiri. Kayak gini, kalau ada apa-apa, tinggal bilang saya aja. Rumah kita sebelahan kan? Mira tersentak. Ada rasa tidak nyaman merayap naik ke tenggorokannya. Ia tahu kalimat itu mungkin terdengar biasa di telinga orang lain. Tapi bagi Mira, tatapan yang menyertai kalimat itulah yang membuatnya ingin mundur beberapa langkah. Saya cuma sebentar di sini, Mas. Mau beli sayur. Ujar Mira dan mencoba melewati Yatno. Tetapi Yatno mengikuti langkahnya tanpa diminta. Saya temenin aja, Bu. Sekalian saya juga mau beli kebutuhan dapur. Biar gak sepi kan? Gak usah repot, Mas. Saya bisa sendiri. Repot apa, Bu? Saya kan coba jalan bareng. Nada lembut itu justru membuat tengkuk Mira merinding. Namun ia tidak ingin membuat keributan di pasar. Orang-orang mengenal Saiful dan dirinya sebagai pasangan yang harmonis. Tidak mungkin ia membuat orang-orang berprasangka buruk hanya karena merasa risih. Akhirnya, ia membiarkan Yatno berjalan di sebelahnya. Jarak mereka hanya 1 lengan, tapi bagi Mira terasa terlalu dekat. Di lapak sayur ketika Mira hendak memilih kangkung, Yatno berbicara pelan, hampir seperti bisikan. Ibu suka sayur segar gini. Saya bisa kirimin dari kebun belakang rumah kalau mau. Lebih bagus dari yang di pasar ini. Mira tak menjawab. Ia hanya pura-pura fokus pada daun-daun hijau di depannya. Padahal pikirannya berkecamuk. Ia tidak ingin membuat Yatno merasa mendapat celah. Namun Yatno tampak tidak menyerah. Bu Mira, panggil Yatno lebih pelan lagi. Suaranya nyaris menyentuh telinga Mira. Ibu kalau sendirian gini, saya khawatir. Mira menegakkan tubuh, mundur 1 langkah. Tatapannya sedikit keras, meski ia menahan diri agar tidak terlihat berlebihan. Saya baik-baik saja, Mas. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi saya bisa urus diri saya sendiri. Yatno senyum tipis, tapi kali ini ada sinar berbeda di matanya. Seolah ia baru saja menemukan alasan untuk semakin mendekat, bukan menjauh. Iya, saya tahu ibu kuat. Tapi tetap aja, perempuan kalau sendirian suka jadi perhatian orang. Mira menelan ludah. Maksudnya apa, Mas? Yatno tertawa kecil. Enggak, saya cuma ngomong. Lagian ibu cantik. Jarang saya ketemu perempuan yang makin matang malah makin ya begitu. Wajah Mira memanas. Bukan karena tersanjung, tapi karena ia tidak menyukai cara Yatno memandang dirinya. Tatapan itu bukan tatapan seorang tetangga biasa. Ia segera membayar belanjaan dan berjalan cepat meninggalkan keramaian pasar. Namun Yatno tetap mengikutinya sampai ke pintu keluar pasar, seolah menjaga jarak tapi tetap memastikan dirinya tetap dalam jangkauan. Bu Mira, panggilnya sekali lagi, nada suaranya lebih serak. Nanti sore saya mau perbaiki pagar rumah. Kalau ibu butuh bantuan, panggil saya aja ya. Jangan sungkan. Mira tidak menjawab. Ia terus berjalan tanpa menoleh. Langkah-langkah cepatnya akhirnya menjauh dari keramaian pasar, memasuki jalan kecil menuju desa. Nafasnya tetat, dada terasa berat, bukan hanya karena ucapannya, tapi karena tatapan Yatno yang terus mengikutinya seperti bayangan. Sesampainya di rumah, Mira menutup pintu sedikit lebih keras daripada biasanya. Ruang tamu terasa lebih sunyi, lebih kosong, seolah menyerap semua tegangan yang ia bawa pulang. Ia meletakkan belanjaan dengan tangan gemetar, mencoba mengatur nafas. Namun bahkan di dalam rumah, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia merasa seperti masih berada di bawah tatapan seseorang, meski jendela-jendela rumah tertutup rapat. Mira meremas kedua tangannya sambil memejamkan mata. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan. Hanya kalimat-kalimat biasa dari seorang tetangga yang mungkin terlalu ramah.
Namun bayangan senyum Yatno tidak mau hilang dari benaknya. Ia sadar satu hal. Yatno tidak sekedar ramah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan sesuatu itu kini mulai menempel pada kehidupan Mira tanpa ia bisa tolak. Dan di luar sana, di dekat pagar rumah, suara langkah seseorang terdengar samar. Seolah ada yang sengaja lewat lebih lambat daripada biasanya. Suara langkah seseorang yang terdengar samar di luar pagar rumah itu masih terngiang di telinga Mira, membuat dadanya terasa lebih sesak dari sebelumnya. Ia membuka mata perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara warga yang kebetulan lewat. Namun, rasa risih yang mengendap tidak juga hilang, seolah ada sesuatu yang tidak tampak sedang bergerak mengitari kehidupannya. Siang itu matahari menyengat. Sinarnya memantul pada permukaan kayu jati di depan rumah, membuat aroma hangat dari serat-serat kayu semakin kuat. Mira hendak membereskan belanjaannya ketika ia menyadari satu hal. Pagar kayu kecil di depan rumah memang sedikit miring sejak kemarin, tepat di bagian ujung dekat jalan. Ia baru sadar karena biasanya Saiful yang mengurus hal-hal kecil semacam itu. Sebagai perempuan yang terbiasa mengurus bagian dalam rumah, ia jarang memperhatikan detail di luar. Ia menghela napas, berjongkok untuk melihat lebih dekat dari balik jendela. Kayu di pagar itu tampak retak, seolah ada yang menabraknya atau sengaja menariknya. Mira menggigit bibir. Biasanya, Saiful akan memperbaikinya sendiri atau memanggil tukang desa. Tetapi kali ini Saiful tidak ada. Dan sayangnya, bagi tadi Yatgo sudah menawarkan diri, membuat Mira bimbang. Ia memutuskan untuk menunda memikirkannya. Namun ketika ia berdiri, suara ketukan pelan terdengar dari arah teras. Tok, tok. Mira mengerutkan dahi. Ia berjalan hati-hati menuju pintu, mencoba melihat melalui sela-sela tirai. Begitu ia menyingkap sedikit kain tipis itu, ia langsung menahan napas. Yatno berdiri di depan pintu. Dengan kaos yang berbeda dari pagi tadi, warna abu-abu kali ini, ia membawa kotak perkakas kecil. Wajahnya tampak teduh, seolah-olah kedatangannya adalah hal paling wajar di dunia. Bu Mira, panggilnya lembut sambil tersenyum. Tadi saya lewat, lihat pagar ibu miring. Saya bawain alat. Kebetulan banget saya lagi nggak ada kerjaan berat hari ini. Mira berdiri mematung beberapa saat, sebelum akhirnya berusaha membalas dengan nada yang sopan. Oh iya Mas Yatno, tapi sebenarnya saya belum sempat cek. Nggak usah repot-repot, nanti saya tunggu Pak Saiful aja. Yatno tertawa kecil. Suara tawanya terlalu halus, seperti berusaha meruntuhkan jarak. Pak Saiful kan masih lama pulangnya, Bu Mira. Pagar itu kalau dibiarkan bisa makin rusak. Lagian ini cuma sebentar saja. Saya perbaikin, Ibu tinggal duduk santai di dalam. Mira ingin menolak, namun sulit. Ia tahu aturan tidak tertulis di desa. Menolak bantuan tetangga, apalagi pria yang dikenal sering membantu banyak orang, bisa dianggap kasar. Ia juga tidak ingin membuat gosip baru. Tapi kehadiran Yatno membawa rasa gelisah yang semakin kuat. Akhirnya ia mengangguk pelan. Kalau cuma sebentar, ya sudah Mas. Yatno tertawa puas. Nah gitu, Ibu masuk saja, biar saya kerjain. Namun, justru ucapan itu membuat Mira semakin tidak nyaman. Seolah ia sengaja disuruh menjauh agar Yatno leluasa berada di halaman rumahnya. Yatno mulai menuruni satu anak tangga teras, lalu menuju pagar. Suara ketukan palu kecil mulai terdengar. Mira mencoba kembali ke dalam rumah, tapi ia tidak bisa fokus. Setiap dentuman membuatnya semakin gelisah. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap jendela sambil menggenggam jemari sendiri. Beberapa menit kemudian, ketukan palu berhenti. Lalu suara langkah Yatno kembali mendekat ke teras. Tok, tok. Bu Mira, panggilnya dari luar. Boleh lihat sebentar? Pagar sudah saya rapikan. Tapi saya ingin pastikan Ibu puas. Mira menarik napas panjang. Ia membuka pintu sedikit lalu melangkah keluar. Pagar itu memang sudah lurus kembali, bahkan terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Bagus Mas. Terima kasih, maaf sudah merepotkan, katanya sopan, berusaha menjaga jarak tubuh. Yatno perlahan memegang pagar itu,
lalu menoleh pada Mira dengan tatapan yang sulit dibaca, antara bangga dan sesuatu lainnya. "Nggak merepotkan, Bu? Saya justru senang bisa bantu. Rumah sebelahan, masa saya biarin aja? Lagian, saya khawatir kalau malam-malam pagar Ibu rusak, nanti ada orang asing masuk, kan bahaya." Mira mengangguk singkat, tidak ingin memperpanjang percakapan. Tapi Yatno tidak bergerak pergi. Ia masih berdiri di dekat pagar, memeluk kotak perkakasnya, seperti menunggu sesuatu. "Bu Mira?" katanya tiba-tiba. Nadanya menurun. "Tadi di pasar, maaf kalau ucapan saya bikin Ibu nggak nyaman." Mira tersentak. Ia tidak menyangka Yatno akan menyebut hal itu. "Oh, tidak. Saya cuma sedikit kaget saja," jawab Mira cepat. Yatno tersenyum miring. "Saya memang kadang kebablasan, tapi saya suka lihat Ibu. Maksudnya, Ibu itu orangnya ramah. Jarang sekarang perempuan yang bisa senyum tulus." Mira menelan ludah. "Mas, jangan bicara sembarangan. Saya istri orang baik." Nah, itu dia. Justru karena Ibu istri orang baik seperti Pak Saiful, saya hormat. Makanya saya selalu jaga, selalu perhatiin. Ucapan itu terasa seperti jerat. Mira merasa darahnya mendingin. "Mas Yatno, saya mohon jangan lanjutkan pembicaraan seperti itu." Yatno menatap Mira lama, seolah menilai reaksi Mira dengan seksama. Lalu ia tertawa. Ringan tapi ada nuansa aneh di balik itu. "Tenang aja, Bu, saya nggak akan macem-macem. Saya cuma ngomong." Ia menatap wajah Mira lebih dalam. "Tapi kalau Ibu butuh apa-apa, sekecil apapun, panggil saya bakal datang." Senyum itu, tatapan itu, Mira tahu batas antara perhatian dan ketertarikan sudah mulai mengabur. Yatno akhirnya pamit dan berjalan pulang. Namun langkahnya pelan, seolah ingin memastikan setiap detik di halaman rumah Mira terekam dalam ingatannya. Mira menutup pintu setelah ia yakin Yatno benar-benar menjauh. Tapi hatinya tidak ikut tenang. Ia menyandarkan tubuh ke daun pintu, memejamkan mata. Nafasnya goyah. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada pagar yang retak lalu diperbaiki, tetapi pada batas yang seharusnya tak boleh dilewati. Pagar rumahnya memang kembali lurus, tetapi batas antara dirinya dengan Yatno justru retak. Dan retakan itu bisa melebar kapan saja. Sore itu, ketika angin membawa aroma kayu jati menyusuri halaman, Mira merasakan sesuatu mengintai di antara desiran angin. Sebuah firasat yang menyeratkan bahwa apa yang ia hadapi baru permulaan. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tapi instingnya berbisik pelan bahwa Yatno tidak akan berhenti sampai batas itu benar-benar runtuh. Pikiran itu terus terngiang di kepala Mira sepanjang siang, bergulir menuju sore, membuat setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap jendela yang memantulkan warna jingga matahari senja, mencoba menenangkan diri meski tubuhnya terasa gemetar halus. Angin yang masuk dari celah ventilasi membawa aroma sore desa yang biasanya damai, tetapi kali ini terasa mengandung sesuatu yang asing. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Matahari bergerak turun perlahan, membakar langit dengan warna oranye pekat. Suara anak-anak bermain di kejauhan terdengar samar, sementara ayam-ayam mulai kembali ke kandang. Rutinitas desa berjalan seperti biasa, tetapi bagi Mira, dunia seperti bergeser sedikit dari tempatnya. Setiap suara kecil membuatnya menoleh, setiap bayangan di luar rumah membuatnya cemas. Ia mencoba sibuk, mencuci sayur, menyiapkan makan malam, membersihkan meja. Namun gerakannya serba salah, sering jatuh atau terpeleset. Ia bahkan sempat menjatuhkan gelas ketika mendengar suara daun kering terinjak di luar. "Ini cuma kebetulan," bisiknya pada diri sendiri. "Cuma insting ketakutan yang berlebihan." Namun, ketika matahari hampir tenggelam sepenuhnya, rasa itu justru semakin kuat. Semakin gelap, semakin jelas firasat itu menggigit nuraninya. Suara jangkrik mulai terdengar dari kebun belakang. Udara berubah lembab. Rumah mendadak terasa lebih luas, lebih sunyi, lebih terbuka. Saat itulah, ia mendengar suara langkah kecil, pelan, teratur, namun jelas di depan pagar rumahnya. Kresek, kresek. Mira membeku di tempat. Ia tidak bergerak, tetapi semua inderanya menyimak. Suara itu bukan suara angin, bukan juga suara binatang kecil.
Suara itu adalah langkah manusia yang sengaja diperlambat. Sejenak, tidak ada suara lain. Hanya denting sendok yang sempat ia jatuhkan di meja sebelumnya dan gema napasnya sendiri yang mulai cepat. Lalu, suara itu muncul lagi. Kresek. Selangkah. Kresek. Selangkah. Mira mendekati jendela perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia menarik tirai sedikit, cukup untuk melihat tanpa terlihat. Dan ia melihatnya. Siluet seseorang berdiri tepat di luar pagar yang baru diperbaiki tadi siang. Bayangan tubuh itu tegap, tidak bergerak, hanya berdiri seperti sedang memperhatikan rumahnya. Mira menahan napas. Dalam keremangan senja, ia bisa melihat garis pundak yang kuat, postur yang ia kenal. Tidak salah lagi. Itu Yatno. Namun yang membuat Mira menggigil bukan hanya kehadirannya, tetapi cara ia berdiri, menghadap langsung ke rumah, matanya tertuju pada jendela, seolah ia tahu Mira sedang memperhatikannya. Ia tidak mengetuk, tidak memanggil, tidak bergerak. Ia hanya berdiri. Lama, sangat lama. Mira melepaskan tirai perlahan, lalu mundur tanpa suara. Jantungnya berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar dari dada. Kenapa dia ada di sana? Pikir Mira. Apa yang dia lakukan? Kenapa hanya diam? Detik-detik berjalan lambat. Lalu tanpa aba-aba, langkah itu kembali terdengar. Kresek, kresek. Namun kali ini, suara itu menjauh. Mira berani mengintip lagi. Yatno berjalan pulang dengan langkah tenang, seolah ia hanya sedang melakukan hal biasa. Namun tatapan terakhir yang sempat Mira lihat sebelum ia benar-benar menghilang di tikungan jalan itu, tatapan gelap yang tidak pernah Mira lihat sebelumnya, meninggalkan sesuatu yang menusuk ke dalam pikirannya. Bukan tatapan tetangga biasa, itu tatapan seseorang yang sedang menunggu momen yang tepat. Malam tiba pelan-pelan. Lampu rumah Mira menyala. Namun cahaya kuningnya terasa tidak cukup mengusir rasa takut. Setiap detik terasa berat. Mira duduk di ruang keluarga sambil melipat tangan di dada, mencoba menenangkan diri. Ia hampir memutuskan untuk menelepon Saiful, namun jari-jarinya berhenti sebelum menyentuh layar. Saiful sedang bekerja jauh di luar kota. Pikirannya pasti sudah penuh. Ia tidak ingin menambah beban. Lagi pula, apa yang harus ia ceritakan? Bahwa tetangga datang membantu pagar, lalu pulang, itu terdengar biasa saja. Bahwa ia merasa dia sedang diawasi, itu hanya perasaan, tidak ada bukti. Mira meremas rambutnya sendiri, frustasi dengan kecemasan yang menumpuk. Hingga tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan pintu itu membuat seluruh tubuhnya membeku. Tok, tok. Tidak keras, tetapi jelas. Bertempo rapi, seolah tahu bahwa rumah sedang sunyi. Mira menatap pintu, napasnya tercekak. Tok. Ketukan terakhir itu lebih pelan. Seperti sentuhan. Dengan tangan gemetar, Mira melangkah mendekati pintu. Dari celah kecil di bawahnya, ia bisa melihat bayangan seseorang berdiri di teras. Cahaya lampu luar menampilkan bentuk kaki dengan jelas. Kaki, laki-laki. Untuk beberapa detik, ketukan berhenti. Lalu terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan dari luar. "Bu Mira." Mira menutup mulutnya dengan tangan. Ia mengenali suara itu. Yatno. "Bu Mira, saya mau pastikan ibu baik-baik saja. Saya lihat lampunya cuma satu yang nyala." Mira mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar tanpa kontrol. "Kenapa dia datang malam-malam begini? Apa maunya?" Ketukan lembut itu kembali terdengar. Tok, tok. "Buka pintunya sebentar aja, Bu. Saya cuma mau bilang sesuatu." Mira tidak menjawab. Ia memandang sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Matanya jatuh pada gagang sapu di dekat lemari. Ia meraihnya dengan tangan bergetar. Dari balik pintu, suara napas Yatno terdengar, menandakan ia sangat dekat. "Bu Mira, saya melihat ibu tadi di jendela." Tingkat ketakutan Mira melonjak tajam. Ia menahan napas, tidak bergerak, tidak bersuara. Hening. Beberapa detik terasa seperti menit panjang yang menyiksa. Lalu, langkah itu menjauh. Pelan, sangat pelan. Mira menunggu hingga suara langkah benar-benar hilang. Bahkan setelah itu pun, ia tetap berdiri mematung selama beberapa menit, memastikan tidak ada suara lagi. Baru setelah yakin benar-benar aman, ia mengunci pintu dari dalam, memeriksa jendela satu persatu, dan memastikan semuanya tertutup rapat. Namun meski rumah sudah terkunci, ketakutan itu tetap merayap di dalam dadanya. Karena malam ini,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mira sadar satu hal yang menakutkan. Yatno bukan hanya memperhatikan, ia sudah mulai mendekat, pelan, terencana, dan yang paling berbahaya, tidak ada seorang pun yang tahu. Mira duduk di sofa, memeluk bantal, mencoba menahan air mata. Di luar sana, angin malam berembus membawa suara lantai bambu, suara dedaunan, dan suara samar yang entah nyata atau hanya bayangan pikirannya. Bu Mira, suara yang membuat malam itu terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Suara itu yang membuat malam terasa jauh lebih panjang daripada biasanya, masih membekas di telinga Mira ketika fajar mulai menyingkap gelap. Ia terbangun dengan tubuh yang masih gemetar, seolah seluruh malam ia tidak benar-benar tidur. Sejak suara bisikan itu yang datang dari luar pintu, begitu pelan namun begitu dekat, Mira tidak berani memejamkan mata terlalu lama. Begitu ia memejam, ia merasa seolah ada bayangan yang menyelinap di luar jendela, mengawasi setiap gerakannya. Pagi datang perlahan, tetapi tidak membawa ketenangan. Cahaya matahari yang biasanya membuat rumah tampak hangat, kini terasa seperti sekadar selimut tipis yang tidak mampu memadamkan dingin dalam dadanya. Mira bangkit dari sofa, meraih selimut tipis yang semalam ia gunakan, lalu menatap ke arah pintu yang terkunci rapat. Kunci itu masih tergantung, posisinya tidak berubah sejak ia putar berkali-kali semalam. Ia mencoba meyakinkan diri, semuanya baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Yatno tidak masuk, tidak menyentuh apapun. Tapi pikiran itu tidak mampu menghapus bayangan ketukan pintu yang terdengar seperti bunyi maut yang perlahan mengetuk ketenangan hidupnya. Mira berjalan ke dapur, membuat teh hangat, dan menatap cangkir itu lama. Tangannya gemetar ketika ia mengangkat gagang cangkir. Ia mencoba menenangkan nafas. Hari baru harus dijalani, tidak boleh terus larut dalam rasa takut. Tetapi tepat saat ia hendak menyesap teh pertama, mata Mira menangkap sesuatu dari arah jendela dapur. Samar, halus, tapi jelas. Ada sebuah jejak tangan, tepat di bagian luar kaca jendela. Mira menahan nafas. Cangkir hampir terjatuh dari tangannya. Ia mendekati jendela dengan langkah pelan dan membuat dadanya semakin sesak. Jejak itu tidak terlalu besar, lebih kecil dari tangan Saiful, dan posisinya sedikit miring seperti seseorang menempelkan telapak tangannya sambil mencoba mengintip ke dalam. Mati-matian Mira menahan diri agar tidak menjerit. Ia tahu siapa yang paling mungkin meletakkan tangan itu. Bukan anak-anak kecil karena jejaknya bukan tangan anak-anak. Bukan Saiful karena Saiful tidak pernah mengintip jendela dapur, dan ia sedang di luar kota. Tidak mungkin orang asing karena malam tadi suara yang mengetuk pintu memanggul namanya. Bu Mira. Mira memejamkan mata sejenak, lalu menjauh dari jendela. Tubuhnya berkeringat dingin. Jejak itu terasa seperti bukti nyata dari sesuatu yang selama ini ia anggap hanya ketakutannya sendiri. Yatno benar-benar mengawasi rumahnya. Mungkin lebih dari sekadar berdiri di depan pagar, mungkin lebih dari sekadar mengetuk pintu. Ia memeluk dirinya sendiri, perutnya melilit. Ketakutan itu bukan lagi sesuatu yang bisa ia tolak dengan logika. Namun apa yang harus ia lakukan? Menuduh Yatno? Memanggil warga lain? Membuat keributan? Di desa, gosip menyebar lebih cepat daripada angin. Satu kata salah saja bisa menciptakan masalah lebih besar. Apalagi jika tuduhan itu menyangkut seseorang seperti Yatno, pria yang dikenal ramah, banyak membantu, dan tidak pernah terlihat bermasalah. Mira mulai berjalan ke ruang tengah, ingin mengambil ponsel untuk menelpon Saiful, ketika suara derit pagar kecil terdengar dari luar. Krik. Mira terhenti seketika. Suara itu jelas, bukan suara angin, bukan suara ranting. Itu suara pagar ketika seseorang menyentuh atau menggerakkannya. Dengan jantung berdegup kencang, Mira meraih tirai jendela perlahan dan mengintip keluar. Kosong, tidak ada siapapun. Namun pagar itu bergerak sedikit, seakan baru saja disentuh seseorang dan kini kembali ke tempatnya. Mira menahan ludah, tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, ingin kabur, ingin menutup semua jendela dengan papan kayu, tetapi ia menahan diri. Karena kalau ia panik, ia tahu dirinya akan semakin kacau. Ia memundurkan tubuh, duduk di kursi, merasakan nafasnya tidak beraturan. Kenapa dia melakukan ini? Apa maunya? Apakah ini bentuk perhatian? Atau bentuk ancaman? Atau bentuk rasa suka yang salah arah? Ketakutan itu berubah menjadi campuran perasaan lain, bingung, marah, dan merasa terjebak. Ia tidak berani keluar rumah, tetapi diam di dalam pun membuatnya semakin cemas. Ia memutuskan untuk mengalihkan pikiran dengan mengurus pekerjaan rumah. Namun setiap sudut rumah terasa seolah menyembunyikan bayangan Yatno.
Di dapur, jendela dengan jejak tangan. Di ruang tamu, tirai yang semalam sempat bergerak karena angin atau seseorang. Di depan pintu, tempat Yatno berdiri, sambil memanggil namanya. Di halaman, tempat ia berdiri memandangi rumah dalam diam. Semua itu membuat rumah yang biasanya menjadi tempat paling aman berubah terasa seperti perangkap. Menjelang siang, ketika surya semakin tinggi dan suara motor warga mulai berseliweran di jalan desa, Mira mencoba memberanikan diri keluar rumah. Ia harus ke warung untuk membeli gula dan beberapa bahan makanan. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Lagi pula keramaian siang mungkin bisa membuatnya merasa aman. Sebelum keluar, ia memeriksa pagar. Pagar memang terlihat rapi, namun ada satu hal lain yang membuatnya mundur selangkah. Di tanah dekat pagar, ada bekas sepatu. Ukurannya cukup besar, dan bentuk solnya tidak asing. Ia pernah melihat sol sepatu itu. Sepatu yang dipakai Yatno saat memperbaiki pagar kemarin. Jejak itu baru. Tanahnya masih lembab, seperti diinjak pagi tadi. Mira merinding, namun ia memaksakan diri tetap melangkah, karena kalau tidak, rasa takut akan membunuhnya perlahan. Ia menutup di rumah, memutar kunci, dan melangkah ke jalan. Udara luar terasa lebih segar, walau tetap menyisakan rasa was-was. Setiap orang yang ia lewati ia sapa dengan senyum tipis yang dipaksakan. Saat ia melewati tikungan menuju pasar kecil desa, pandangannya secara refleks mencari sosok yang paling ia khawatirkan. Dan benar saja, di depan warung Bu Warti, Yatno berdiri. Ia sedang berbicara dengan dua warga lain, tertawa kecil sambil membawa panci kecil. Gayanya santai, seolah tidak ada hal ganjil yang pernah ia lakukan. Tapi begitu mata mereka bertemu, sesuatu di tatapan Yatno berubah. Sesuatu yang menempel lama. Tatapan itu seperti senyum yang tidak diucapkan. Tatapan yang menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Tatapan yang mengatakan, "Aku melihatmu." Mira cepat-cepat menunduk, berbelok ke arah lain, memilih warung yang berbeda meskipun jaraknya lebih jauh. Tapi langkahnya terburu-buru membuat suara sandal jebriknya terdengar lebih keras di jalan tanah desa. Ia tidak ingin berada dekat Yatno barang sedetik pun. Namun sebelum ia benar-benar menjauh, telinganya menangkap suara panggilan pelan, tapi jelas. "Bu Mira." Suara itu sangat halus, tidak memanggil tapi menggoda. Mira mempercepat langkah tanpa menoleh. Namun yang terjadi selanjutnya membuat langkahnya hampir terhenti. Dari jauh, ia merasakan tatapan Yatno mengikuti punggungnya. Tatapan yang panjang, tatapan yang tidak seharusnya diberikan seorang tetangga kepada istri orang lain. Tatapan yang rasanya seperti menembus kulit. Ia tahu, ia bisa merasakannya, dan itu membuat satu kesadaran baru tumbuh dalam dirinya. Selama Saiful tidak pulang, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada bayangan yang mengikutinya. Diam, mengamati, menunggu. Dan bayangan itu bernama Yatno. Langkah Mira terhenti sesaat ketika ia mendengar suaranya sendiri memanggil Saiful dan merasakan bagaimana tatapan suaminya. Tenang, namun menyimpan tanda tanya besar, menusuk hingga ke dasar dadanya. Tatapan itu masih terasa kuat, bahkan setelah ia menutup pintu kembali, seolah melekat di punggungnya dan mengikuti setiap gerak-geriknya. "Kenapa kamu kelihatan gugup begitu?" tanya Saiful beberapa menit sebelumnya. Dan pertanyaan itu kini terus terulang dalam kepala Mira seperti gema yang tak mau padam. Mira berjalan menuju dapur dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Sesekali tangannya menyentuh dadanya, merasa jantungnya berdetak lebih keras dari normal. Udara sore yang biasanya terasa sejuk kini justru serasa tebal menekan, membuatnya sulit bernafas. Ia membuka tutup panci hanya untuk memastikan dirinya punya alasan sibuk, padahal masakan di dalamnya nyaris matang. Sementara itu, Saiful duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tadi terbuka. Guratan tegang di wajahnya terlihat jelas. Rasa curiga yang sebelumnya hanya berupa bisikan lembut, kini berubah menjadi desir tajam yang perlahan menyenak pikirannya. Ia sudah cukup sering melihat bagaimana Mira akhir-akhir ini gelisah setiap mendapat pesan di ponselnya, atau tiba-tiba sibuk tanpa alasan. Tentu saja ia percaya pada istrinya. Setidaknya itu yang ia yakini selama ini. Tapi, kepercayaan seorang suami bukan berarti kebal terhadap firasat yang muncul begitu kuat. Firasat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Saiful menarik nafas panjang mencoba menguasai pikirannya. Ia tidak ingin membuat penilaian hanya dari satu kejadian. Namun,
Bayangan tentang suara laki-laki yang didengarnya samar di balik pintu, entah benar atau hanya imajinasi, terus menghantui. Di dapur Mira memejamkan mata. Dalam hatinya ia mengutuk dirinya sendiri. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah, tapi karena ia membiarkan Yatno terlalu dekat, terlalu berkeliaran dalam pikirannya. Dan itu membuat dirinya rentan. Ia sadar bagaimana Yatno selalu hadir pada waktu-waktu yang tak seharusnya. Bagaimana tatapannya selalu seolah mencoba membaca kedalaman hati Mira. Mira mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ini harus segera dihentikan, gumamnya pelan. Namun baru saja ia mencoba menenangkan diri, suara ketukan di jendela samping membuat tubuhnya kaku. Jaraknya hanya beberapa meter dari tempat ia berdiri. Tok, tok, tok. Mira langsung menoleh, hatinya turun ke perut. Ia tahu benar ritme ketukan itu, Yatno. Ia melangkah perlahan mendekati jendela. Dari celah gorden, ia melihat sosok itu berdiri di balik pohon pisang, wajahnya hanya tampak separuh. Senyuman kecil melintas, tipis namun cukup untuk membuat Mira ingin mundur beberapa langkah. Dengan suara nyaris tak dengar, Yatno berbisik, "Maaf, aku cuma mau pastiin kamu baik-baik aja. Kamu tadi buru-buru banget." Mira menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak bereaksi keras. "Kamu gila," bisiknya balik dari balik kaca. "Saiful ada di rumah, jangan datang seenaknya." Yatno hanya seringai kecil. "Tenang, aku cuma lewat. Lagian, kamu kelihatan tegang banget tadi." "Pergi Yatno, jangan buat masalah," kata Mira, nadanya lebih tegas. Namun Yatno menatapnya lebih dalam, seolah tidak gentar. "Masalah justru muncul kalau kamu terus sembunyi begini." Mira memalingkan wajah, menutup gorden dengan cepat. Degup jantungnya makin cepat, tubuhnya sedikit gemetar. Ia tahu percakapan singkat itu saja sudah sangat berisiko. Jika Saiful mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan, semuanya bisa runtuh. Di ruang tamu, Saiful mendengar bisikan samar dan suara langkah kecil di samping rumah. Alisnya mengkernyit. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia bangkit, berjalan pelan menuju dapur. "Mira," panggilnya. Mira tersentak, tubuhnya tegak seketika. "Iya mas, ini aku." Saiful masuk dan langsung memperhatikan wajah istrinya yang pucat. "Kalu beneran gak apa-apa? Dari tadi aku lihat kamu seperti orang ketakutan." Mira memaksakan senyum. "Capek saja, tadi di pasar ramai banget." Saiful mengangguk perlahan, namun matanya menyapu jendela samping. "Ada suara tadi, kayak ada orang di luar." Jantung Mira serasa berhenti sedetik. Ia buru-buru berkata, "Mungkin kucing lewat mas, sering kok." Saiful tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat ke jendela dan membuka sedikit gordennya. Pandangannya mengincar area samping rumah, tapi tidak menemukan apapun. Hanya daun pisang yang bergoyang pelan tertiup angin. Hening panjang tercipta. Terlalu panjang. Mira menahan nafas. Ia tahu sangat takut Saiful akan membuka pintu samping atau memeriksa area luar rumah. Namun setelah beberapa saat, Saiful menutup gorden kembali dan membalikkan badan. "Nanti malam aku tidur agak larut. Ada laporan toko yang harus kuperiksa," katanya. Nada suaranya terdengar lebih datar dari biasanya. Mira hanya mengangguk. Namun dari nada itu ia bisa merasakan sesuatu berubah. Ada jarak, ada kekosongan kecil yang mulai tercipta di antara mereka. Malam turun dengan pelan, membawa keheningan yang membuat setiap suara kecil terasa mencolok. Ketika Saiful hendak masuk ke kamar kerja, ia sempat menatap Mira sekali lagi. "Mira, kalau ada sesuatu, kamu bilang sama aku. Jangan simpan sendiri." Kalimat itu tentu saja terdengar tulus, namun bagi Mira, justru seperti pisau lembut yang menyayat perlahan. Sebab ia memang sedang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak ia ingin akui, bahkan pada dirinya sendiri. Ketika pintu kamar kerja tertutup, Mira duduk di kursi dapur. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu situasi ini sudah melampaui batas. Yatno harus segera menjauh, apapun resikonya. Namun ia juga tahu satu hal lain. Ketika seseorang seperti Yatno sudah menetapkan niat, ia tidak akan mundur begitu saja. Dan di balik dinding rumah mereka yang tenang, bayang-bayang kecurigaan Saiful dan ambisi gelap Yatno mulai tumbuh dengan cepat, diam-diam namun pasti. Bab 8 berakhir dengan ketegangan yang makin menguat.
Ketika bayang-bayang kecurigaan Saiful dan ambisi gelap Yatno mulai tumbuh dengan cepat, diam-diam namun pasti, malam itu pun berubah menjadi malam yang panjang bagi Mira. Ia duduk di kursi dapur, memeluk tubuhnya sendiri sambil menatap gelas kosong di meja. Kilatan cahaya dari lampu dapur memantul pada kaca jendela, menampilkan bayangan dirinya yang terlihat lebih rapuh daripada biasanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemuruh dalam dadanya. Kata-kata Saiful sebelum masuk ke kamar kerja terus bergema di kepalanya. "Kalau ada sesuatu, kamu bilang sama aku." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi kini terasa seperti pengingat bahwa ia sedang berjalan di atas garis tipis yang bisa putus kapan saja. Sementara itu, Saiful di dalam kamar kerjanya pun sebenarnya tidak fokus. Buku-buku laporan yang terbuka di meja hanya menjadi hiasan. Ia memijat pelipisnya berkali-kali, mencoba mengurai rasa curiga yang menggumpal seperti kabut pekat. Ia bukan tipe suami yang mudah terbakar cemburu, tetapi ada sesuatu yang aneh pada Mira belakangan ini. Senyumnya terlihat dipaksakan, langkahnya kadang terburu-buru dan tatapannya sering melayang seperti sedang berusaha menghindari sesuatu. Saiful menatap dinding kamar kerja, lalu tanpa sadar berdiri dan membuka pintu sedikit, memperhatikan Mira yang masih duduk di dapur. Wanita itu tampak lelah, matanya tidak menatap apapun secara spesifik, seolah pikirannya melayang jauh. Ada dorongan besar dalam diri Saiful untuk menghampiri dan memeluknya, tetapi sesuatu menahannya. Sesuatu yang samar, sesuatu yang membuatnya ragu. Hening itu akhirnya pecah ketika suara ketukan terdengar dari depan rumah. Bukan keras, tetapi cukup tajam untuk membuat Mira dan Saiful tersencak bersamaan. Tok, tok, tok. Mira menegakkan tubuhnya seketika. Tatapannya langsung menuju arah pintu depan dengan wajah pucat, seolah ia tahu siapa yang datang. Saiful menatap Mira beberapa detik sebelum melangkah keluar dari kamar kerja. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Mira menggeleng pelan, suaranya hampir tak keluar. Aku nggak tahu." Padahal hatinya justru menjerit. "Jangan buka pintu itu, Mas, jangan." Namun Saiful sudah berjalan mendekat, sementara Mira hanya bisa mengikuti dari belakang dengan langkah ragu. Ketukan kedua terdengar lebih keras. Tok, tok, tok. "Ya, sebentar," seru Saiful sambil meraih gagang pintu. Mira menahan napas. Pintu terbuka. Dan di teras rumah, berdiri seorang lelaki berbadan kurus dengan jaket lusuh, wajahnya letih. Bukan Yatno, melainkan Jumar, warga desa sebelah yang kadang membantu Saiful mengangkut kayu dari gudang. "Maaf Pak Saiful, saya ganggu malam-malam. Saya mau ngasih kabar besok mungkin telat bantu angkut. Anak saya sakit keras." Saiful menghela napas lega, meski wajahnya tetap penuh simpati. "Wah, ya sudah. Kamu fokus aja urus anakmu, kerjaan bisa diatur nanti." Mira ikut melonggarkan bahu. Ketegangannya mereda sedikit, meski hanya sebentar. Setelah Jumar pergi, Saiful menutup pintu dan menatap Mira. "Kamu kenapa kaget banget tadi?" Pertanyaan itu menggoreskan kecemasan baru dalam hati Mira. Ia terlalu cepat menunjukkan rasa takutnya, terlalu mudah terlihat panik. "Aku cuma kaget, Mas. Nggak nyangka ada yang datang jam segini," jawab Mira pelan sambil berusaha menormalkan napas. Saiful mengangguk kecil meski sorot matanya menunjukkan ia belum sepenuhnya percaya. "Ya sudah, ayo kita istirahat." Malam itu mereka berdua tidur di kamar yang sama, tetapi rasanya seperti berada di dua dunia yang berbeda. Saiful memandang langit-langit kamar lama sekali sebelum akhirnya memejamkan mata. Ada perasaan tidak nyaman yang terus menolak pergi. Di sisi lain, Mira hanya bisa menatap punggung suaminya sambil menggenggam selimut erat-erat. Pagi datang dengan sinar matahari yang cerah, tetapi suasana rumah Saiful justru terasa semakin dingin. Mira bangun lebih awal dari biasanya, langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan rutinitas, menanak nasi, menggoreng tempe, memotong sayur, tapi setiap suara kecil membuatnya tersencak. Ketika Saiful bangun dan masuk dapur, Mira menyambutnya dengan senyum tipis. "Mas, mau kopi?" Saiful hanya mengangguk. Ia duduk tanpa banyak bicara. Keduanya larut dalam keheningan dan hanya suara sendok beradu dengan gelas yang terdengar, hingga akhirnya Saiful berkata pelan, tanpa menatap Mira.
Aku mau ke gudang kayu agak lama hari ini. Ada beberapa pesanan yang harus dicek langsung. Mira mengangguk, tapi sebelum Saiful benar-benar pergi, ia menatap istrinya sekali lagi. Tatapan yang dalam dan seolah menembus. Mira, kamu yakin gak ada apa-apa belakangan ini? Mira menahan napas. Nggak ada apa-apa, Mas. Saiful tidak menjawab lagi. Ia hanya menambil kunci motor lalu pergi. Suara mesinnya menggema sejenak sebelum menghilang di jalanan menuju bengkel kayu. Pintu rumah baru saja tertutup. Mira langsung merasakan kakinya melemas. Ia bersandar pada meja. Lututnya gemetar. Dan tanpa ia sadari, jalan kembali menuju rumah justru sedang menuntunnya pada retakan besar yang tak lagi bisa disembunyikan. Pikiran Saiful melayang-layang, dihantui firasat yang semakin kuat. Semacam tarikan tak terlihat yang membuatnya menengok ke belakang dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Angin pagi yang semestinya sejuk justru terasa dingin menusuk, seolah memberi tanda bahwa hari itu tidak akan berjalan seperti biasanya. Sementara itu di dalam rumah, Mira berdiri di depan jendela dengan napas terengah. Ketika Yatno mendekatkan wajahnya ke kaca, Mira merasa seperti terpojok di sudut paling sempit dalam hidupnya. Gorden yang tipis tidak mampu menahan tatapan intens Yatno yang menembus masuk, membuat udara di ruang dapur terasa sesak. "Mira, dengerin aku dulu," ucap Yatno dengan nada yang jelas mengandung tekanan. "Tidak ada yang perlu didengerin," Mira membalas setengah berteriak, meski suaranya tetap bergetar. Namun Yatno, bukannya gentar, justru semakin mencondongkan tubuhnya. "Kalau kamu terus begini, Saiful akan curiga. Kamu yakin mau dia tahu dari cara yang lebih menyakitkan?" Pandangan Mira membesar. "Kamu ancam aku." "Aku hanya bilang kenyataan," sahut Yatno, bahunya terangkat ringan. "Kita bisa selesain semua ini dengan tenang, tapi kamu harus bicara sama aku. Sekarang." Mira mundur selangkah, napasnya tercekak. Kata-kata Yatno bukan sekedar tekanan. Itu peringatan, atau mungkin ancaman. Ketakutan mulai berubah menjadi kemarahan. "Keluar dari sini Yatno, sekarang!" Tapi sebelum Yatno sempat membalas, suara motor terdengar mendekat. Suara yang sangat dikenalnya, suara motor Saiful. Wajah Mira langsung memucat. Yatno pun mengerutkan kening. Dia pulang. Tanpa menunggu jawaban, Mira berlari ke arah pintu depan. Jantungnya terasa akan meledak. Ia harus melakukan sesuatu, apapun. Yang penting Yatno tidak boleh terlihat berada di samping rumah. Namun terlambat. Motor Saiful sudah berhenti tepat di halaman. Saiful membuka helm sambil melihat sekeliling. Alisnya mengernyit. Ada sesuatu yang membuatnya segera merasa tidak nyaman. Mira berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan napas terengah. "Mas, kok balik?" "Aku lupa bawa dokumen." Itu kebohongan kecil yang terlontar begitu saja. Padahal yang menggerakkan Saiful hanya satu hal, firasat. Saiful memperhatikan Mira beberapa detik. Wanita itu terlihat lebih panik daripada tadi pagi. Dan itu membuat kecurigaannya tumbuh semakin cepat. "Ada apa kamu?" tanyanya lirih. Mira menggeleng terlalu cepat. Enggak apa-apa mas, enggak ada apa-apa." Saiful melangkah mendekat. "Kamu gemeteran." Mira menelan ludah. Tapi belum sempat menjawab, angin menggeser gorden jendela samping. Dari sudut matanya, Saiful melihat jayangan bergerak cepat di balik pohon pisang. Refleks, ia menoleh. "Ada orang." Saiful melangkah cepat ke samping rumah. "Mas, jangan!" teriak Mira, mencoba menghalangi. Tapi Saiful sudah lebih dulu bergerak. Langkahnya panjang dan penuh amarah yang selama ini ia tekan. Mira berlari mengejarnya, tapi jaraknya terlalu jauh. Di antara deretan pohon singkong dan rumpun bambu, Saiful akhirnya berhasil mendekat cukup dekat untuk melihat sisi wajah Yatno dengan jelas. "Berhenti!" Saiful menerjang dan berhasil menarik kerah baju Yatno. Mereka sama-sama terjatuh di tanah, berguling dalam debu. Yatno mencoba bangkit, tapi tangan Saiful mencengkeram kemejanya dengan kekuatan penuh. "Apa maksudmu datang ke rumahku?"
Apa yang kamu lakukan sama istriku? Aku cuma... Jangan bohong. Saiful mendorong Yatno hingga punggungnya membentur tanah keras. Mira sampai di lokasi dengan napas terengah. Mas, tolong, udahan. Mas, jangan begini. Tapi Saiful tidak mendengar apapun. Amarahnya tumpah tanpa bisa dibendung lagi. Aku percaya sama Mira. Aku percaya penuh. Dan kamu? Kamu ngapain deketin dia? Kamu pikir aku nggak tahu? Yatno terdiam, napasnya berat. Matanya penuh ketakutan. Namun di sela-sela ketakutan itu, ada senyum kecil yang sangat salah. Aura licik yang membuat amarah Saiful semakin membara. Hei, Saiful, bisik Yatno setengah terengah. Kadang perempuan itu butuh ditemenin saat suaminya terlalu sibuk. Plak! Saiful menampar Yatno keras sekali, hingga kepala Yatno terpelanting ke samping. Mira menjerit, Mas, hentikan! Saiful berdiri sambil mengepalkan tangan. Napasnya memburu, dadanya naik turun seperti ingin meledak. Di tanah, Yatno memuntahkan sedikit darah. Tapi senyum liciknya belum hilang sepenuhnya. Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, tanya istrimu. Saiful membeku. Wajahnya memucat seketika. Perkataan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dadanya. Perlahan, ia menoleh ke arah Mira yang berdiri di antara semak singkong. Air mata jatuh tak terhitung banyaknya. Mas, aku enggak. Namun kata-kata itu menggantung panjang. Saiful memejamkan mata sebentar, berusaha menahan amarah yang berputar seperti badai di dalam dadanya. Ketika ia membuka mata, sorotnya berubah total, tak lagi lembut dan penuh sabar seperti biasanya. Aku tanya sekali lagi, siapa yang di sini? Sebelum Mira sempat menjawab, suara ranting patah terdengar dari arah kebun belakang. Saiful spontan menoleh dan melihat sosok laki-laki bergerak cepat, berusaha lari melalui jalur sempit di antara pohon singkong. Yatno, teriak Saiful dalam amarah yang meledak penuh. Mira menutup mata, tubuhnya bergemetar hebat. Saiful berlari mengejar Yatno, sementara Yatno memaksa tubuhnya bergerak secepat mungkin, melintasi semak-semak dan akar pohon. Ranting-ranting mencambuk kulitnya, tapi ia tidak peduli, yang penting ia kabur. Mira hanya bisa berdiri di tempat, napas tercekak menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Suaminya mengejar tetangga sendiri seperti mengejar pencuri malam. Mas, jangan! Mira berlari menyusul, tapi jaraknya terlalu jauh. Di antara deretan pohon singkong dan rumpun bambu, Saiful akhirnya berhasil mendekat cukup dekat untuk melihat sisi wajah Yatno dengan jelas. Berhenti! Saiful menerjang dan berhasil menarik kerah baju Yatno. Mereka sama-sama terjatuh di tanah, berguling dalam debu. Yatno mencoba bangkit, tapi tangan Saiful mencengkram ke mejanya dengan kekuatan penuh. Apa maksudmu datang ke rumahku? Apa yang kamu lakukan sama istriku? Aku cuma... Jangan bohong. Saiful mendorong Yatno hingga punggungnya membentur tanah keras. Mira sampai di lokasi dengan napas terengah. Mas, tolong, udahan. Mas, jangan begini. Tapi Saiful tidak mendengar apapun. Amarahnya tumpah tanpa bisa dibendung lagi. Aku percaya sama Mira. Aku percaya penuh. Dan kamu ngapain deketin dia? Kamu pikir aku udah tahu? Yatno terdiam, napasnya berat, matanya penuh ketakutan. Namun di sela-sela ketakutan itu, ada senyum kecil yang sangat salah. Aura licik yang membuat amarah Saiful semakin membara. Hei, Saiful, bisik Yatno setengah terengah. Kadang perempuan itu butuh ditemenin saat suaminya terlalu sibuk. Plak! Saiful menampar Yatno keras sekali, hingga kepala Yatno terpelanting ke samping. Mira menjerit, Mas, hentikan! Saiful berdiri sambil mengepalkan tangan, napasnya memburu. Dadanya naik turun seperti ingin meledak. Di tanah Yatno memuntahkan sedikit darah, tapi senyum liciknya belum hilang sepenuhnya. Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, tanya istrimu. Saiful membeku, wajahnya memucat seketika. Perkataan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dadanya. Perlahan ia menoleh ke arah Mira. Wanita itu berdiri di antara semak singkong. Air mata jatuh tak terhitung banyaknya. Mas, aku enggak. Namun kata-kata itu menggantung panjang. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruang di antara mereka. Saiful memandangnya tanpa berkedip, bukan lagi dengan amarah, tapi sesuatu yang lebih menakutkan, patah hati. Perasaan itu menghantam Mira lebih keras daripada teriakan manapun. Mas, dengerin aku. Saiful mengeleng pelan, kecewa, hancur, tidak percaya. Sementara itu Yatno bangkit perlahan, masih tersenyum tipis. Ia tahu bahwa bahkan tanpa menyentuh Mira, ia sudah berhasil merusak sesuatu. Dan itulah saat Mira benar-benar menyadari, retakan rumah tangganya telah berubah menjadi jurang yang sulit dipulihkan. Bab 10 berakhir dengan luka yang terbuka, lebih dalam daripada yang mereka bayangkan.